Halo sahamologers, senang sekali malam hari ini Bibo bisa kembali berjumpa dengan teman-teman semua di acara Jadi Juara. Nah, Jadi Juara itu adalah bagaimana kita bisa merencanakan cuan kita supaya bisa jadi cuan lebih banyak lagi ya. Nah, oleh karena itu salah satu topik yang malam hari ini akan Bibo bahas adalah gimana mempersiapkan dana kuliah buat anak kita melalui investasi. Bibo sadar bahwa saat ini Bibo punya dua anak ya, satu di kelas 5 dan satu lagi di kelas 9 gitu. Jadi dalam waktu 3 tahun mendatang mereka akan sudah mulai kuliah. Nah, oleh karena itu dari sekarang Bibo harus mempersiapkan dananya untuk mereka. Karena kenapa? Karena kita nggak bisa lah ngarepin mereka juga misalkan cari beasiswa atau gimana. Itu jadi bonus lah beasiswa itu. Makanya malam hari ini kita akan undang salah satu financial planner dan juga financial educator dari juara.id, yaitu teman Wibo ya, yang nanti akan sharing tentang bagaimana mempersiapkan dana untuk pendidikan anak. Kita undang ya dari tim juara ya. Oke. Oke, kita undang nih sahabat Bibo nih, kita kenalan langsung ya. Teteh-teteh cantik ya yang akan sharing tentang persiapan dana kuliah anak lewat investasi. Mana nih Leni? Kita undang lagi. Live-nya pakai HP apa? Kalau Bibo pakai HP iPhone Pro Max ya. Halo Halo Bibo, Len, apa Assalamualaikum. kabar? Senang banget malam hari ini Sehat, bisa join ya. Kita Alhamdulillah. akan Iya, ngobrol-ngobrol ya iya, Bibo tentang sehat, kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat walaupun agak sedikit berduka ya karena Iya, malam hari ikut Minggu lalu. berduka ya, Bibo ya. Mhm. Guranya ya Allah, gak nyangka banget. Oke Len, ini kan kebetulan anakku kan udah kelas 5 sama sudah mulai kelas Mm-mm, 9 ya, kelas 3 mm-mm, SMP. Nah, jadi kayaknya udah harus mikir-mikir nih untuk persiapan dana mm-mm, kuliah. Karena kan mm-mm. biaya kuliah tuh relatif lebih mahal ya. Kalau mungkin kalau sekarang biaya pendidikan level menengah dan level dasar itu kan cuma 2 jutaan sebulan ya. Tapi kalau level Iya, kuliah kan mungkin akan jauh benar-benar lebih harus disiapin itu Bibo. betul, betul. Makanya juga dari sekarang sih aku udah mulai mempersiapkan sih ada beberapa investasi yang aku pakai untuk sengaja dilakukan untuk apa ya berkala Mm-mm, mm-mm. bagi dana pendidikan anak. Nah, sebenarnya apa aja sih yang harus kita persiapkan Len kalau kita mau mempersiapkan biaya kuliah anak kita tuh apa aja sih? Sebenarnya pasti kalau kita mau mempersiapkan biaya kuliah itu kita harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya ya Bibo ya dari sekarang. Hmm. Nah, yang pertama itu kita harus tahu, kita kan bicara kuliah nih ya, which is kuliah itu relatively masih lama bagi yang mungkin pasangan-pasangan muda gitu ya, sahamologers gitu ya. Nah, jadi memang kita harus tahu nanti anak kita tuh mau kuliah di mana, itu satu, Bibo. Hmm. Terus yang kedua itu kita harus ngitung nih berapa tahun lagi kuliahnya. Kayak tadi Bibo bilang kan anak Bibo ada yang kelas 9 gitu. Nah, otomatis Bibo harus berhitung kalau kelas 9 berarti sekitar 4 tahunan lagi ya kuliahnya. Hmm. Iya, 3 tahun Which lah is anggap aja lah. ya anggap aja 3 tahun, which is itu udah masuk ke timelinenya jangka pendek gitu. Terus yang kedua tadi itu berapa tahun lagi, terus yang ketiga kita harus tahu nih dari sekarang berapa sih biaya kuliah di universitas yang kita tuju. Biaya kuliah ini dalam arti nggak cuma biaya semesterannya aja, tapi juga ada biaya uang pangkal, biaya praktikum, plus biaya hidup. Karena kan nggak mungkin juga ya Bibo kita biayain biaya sekolah, tapi kita nggak perhitungkan biaya hidupnya gitu kan.
Lalu yang terakhir, kita nih udah punya tabungan berapa? Ya syukur-syukur sih dari kemarin kita udah nyiapin ya. Tapi kalau masih zero, wah bener-bener harus dihitung nih Bibo gitu. Karena kan Hmm. kita harus siapkan yang terbaik ya untuk anak kita, nggak main-main gitu istilahnya. Ya, Kurang betul. lebih poin-poin utamanya itu, kalau misalkan apa saja sih yang harus diketahui, gambaran besarnya seperti itu. Oke, berbeda nggak kalau misalkan let's say anaknya hendak bersekolah di dalam negeri dengan bersekolah di luar negeri, apakah juga kita akan ada perbedaan treatment dari sisi apa yang kita persiapkan dari apa ya dana untuk biaya kuliah mereka? Nah, kalau dana belum tentu juga yang mau kuliah di luar negeri itu lebih mahal dibandingkan dengan di Indonesia gitu. Jadi memang poin-poin pentingnya itu adalah tadi yang empat tadi, plus kalau misalkan memang kalau mau kuliah di luar negeri, yang perlu kita pertimbangkan adalah perbedaan budaya, perbedaan makanan gitu loh. Lebih ke Hmm. situnya sih Bibo. Tapi kalau secara dana pasti kita harus tahu lah yang ada yang beda jauh banget sama Indonesia, tapi ada yang malah relatively lebih murah gitu. Oke, tapi mungkin ada biaya hidupnya lebih mahal ya, karena kan Betul, karena kan mereka jauh dari rumah, kemudian juga harus ada betul. biaya transport, mungkin ada biaya Yes, ya. insurance dan lain-lain. Nah, sebenarnya Len, apa sih yang perlu dipertimbangkan ketika kita memilih universitas? Karena kan anak kita kadang-kadang ya di usia-usia masih mungkin sekarang SMP ya, SMP atau mungkin SD gitu ya. Kan mereka belum tahu tuh, misalkan oh aku mau kuliah di mana, aku mau kerja di mau ambil jurusan apa. Itu sebenarnya Iya. apa sih perlu jadi pertimbangan? Apakah orang tua bisa memforce apa memaksa anaknya, kamu kuliah di sini aja deh nak, gitu kan? Seperti itu. Kayaknya ya Bibo ya, kalau anak zaman sekarang, milenial zaman sekarang sih udah punya kepengennya sendiri-sendiri. Kadang-kadang masih ada juga yang lihat, oh papa saya nih kerjanya ini, saya juga mau kayak dia gitu kan. Atau memang yang sekarang itu kan media itu udah terbuka banget gitu. Saya pengen jadi ini, saya pengen jadi ini. Jadi kalau buat saya pertimbangan pertimbangan mau kuliah di mana itu ya tentu disesuaikan dengan minat dan bakat si anak. Jadi ketika mereka harus kuliah di luar negeri pun atau di tempat yang jauh, mereka melakukannya dengan senang hati gitu, atas free will-nya mereka gitu, Bibo. Terus kemudian setelah tahu minat dan bakat, pasti juga harus tahu, pasti mereka ngincer, oh universitas ini nih yang bagus sesuai dengan minat saya gitu kan. Either itu di dalam negeri ataupun di luar negeri gitu kan. Terus kualitas, baik dari kualitas pendidikannya, fasilitasnya, apa mata kuliahnya, lokasinya gitu. Tapi berangkat dari memang keinginan mereka sendiri. Toh pasti mereka bisa melihat mungkin lulusannya, ikatan alumninya, terus nanti udah kebayang, hmm, nanti kalau saya kuliah ini, nanti saya kerjanya mau ini, apakah bisa bangun bisnis sendiri, atau misalkan kerja dulu sama orang, terus nanti bikin startup sendiri. Itu sih berangkat dari free will anaknya, kita sebagai orang tua hanya memiliki kewajiban untuk mengarahkan sih, Bibo, memberi pertimbangan mana yang baik, mana yang buruk, lebih ke situ sih. Oke, nah sekarang kan mungkin gini ya, ketika kita bicara tentang biaya pendidikan, kemudian juga apa dana Hmm, yang harus dipersiapkan, kemudian juga investasinya berapa atau mulai dari hmm, hmm, kapan, kemudian hmm, hmm. instrumennya apa, seperti itu kan takes time ya, nggak semua orang juga mungkin bisa gitu ya. Nah, mungkin ada tips dan trik nggak, misalkan let's say kayak sekarang gini, misalkan kayak saya nih kan, saya pengen nyekolahin anak di tempat 1A gitu kan, di sebuah Hmm, tempat anaknya hmm. pengen di sini gitu kan. Nah, mungkin aja kan ada diskrepensi dari sisi biaya, dari sisi apa gitu ya. Dan kita kan nggak tahu, Mm-mm. mungkin last minute mereka juga bisa berubah gitu ya. Nah, Iya, iya, benar-benar. iya kan? Atau misalkan let's say sekarang gini, dia minta kuliah di sebuah perguruan tinggi negeri, ternyata nggak Heeh, diterima. Kan alternatifnya dia heeh. either Langsung batu nunggu petir. setahun lagi atau dia masuk swasta gitu kan. Iya, benar, benar, Nah, benar. itu gimana cara cara menyikapi misalnya let's say biaya yang dipersiapkan dari sekarang gitu kan. Apakah kita harus ada minimum requirement atau minimum funding Mm-mm, untuk itu? Kemudian mm-mm. nanti mungkin kan karena gini ya, karena kan biaya pendidikan itu kan rolling ya selama 5 tahun ya kan nggak dibayar juga dalam 1 tahun di muka gitu kan Iya, atau 5 ya tahun di benar muka sekali. gitu kan.
Mm, Nah, mm, mungkin kita mm. yang perlu dipersiapkan tuh mungkin ada minimum, oh mungkin segini dulu deh, mungkin rata-rata mungkin sekitar 300 juta gitu kan. Mungkin itu dulu kita siapin, biaya tahunannya mungkin nanti baru kita siapin pada saat berjalan. Apakah itu bisa kayak gitu, Len? Bisa sih Bibo. Jadi kalau memang sebetulnya kan perencanaan keuangan itu pada intinya disesuaikan dengan budget kita sekarang nih Bibo. Mm-mm. Terus kenapa tadi Leni bilang mau kuliah di mana, harus tahu biayanya berapa karena itu akan jadi tujuan kita. Nanti misalkan Bibo 3 tahun lagi harus punya uang 1 M misalkan gitu. Mm-mm. 1 M di 3 tahun ke depan itu sudah memperhitungkan nilai waktu daripada uang, time value of money gitu Bibo. Maksudnya gini, kalau kita ambil contoh nih Bibo, kuliah di UI sekarang, let's say 100 juta lah ya, 100 juta itu hanya untuk tahun pertama. Akan berbeda dengan biaya kuliah 10 tahun lagi. Udah nggak Mm. 100 juta, karena ada faktor yang namanya inflasi. Itu yang kadang-kadang para orang tua itu luput atau lupa gitu. Jadi patokan mereka hanya, oh tahun ini masuk UI 100 juta gitu misalkan. Ya saya ngumpulinnya cuma patokannya ke itu. Padahal enggak, sebenarnya dia harus memperhitungkan aspek inflasi itu gitu. Jadi ketika 100 juta tahun ini, 18 tahun yang akan datang itu udah menjadi sekitar 800 atau 900 juta, Bibo. Mm. Sangat berbeda. Karena kenapa? Karena inflasi pendidikan di Indonesia ini lebih tinggi dibandingkan dengan gaya hidup. Nah, kan kadang-kadang orang, hah gila ya, jadi gede banget itu jadi 900 juta gitu kan. Itu baru tahun pertama, belum tahun kedua, belum tahun ketiga. Ya, syukur-syukur kalau misalkan memang setelah kita hitung dari tahun pertama sampai tahun keempat itu keperluannya itu jadi misalkan 1,4, mereka bisa bisa langsung sisihkan dari sekarang, entah itu 1 juta kah, 2 juta kah, 3 juta kah, syukur-syukur begitu. Tapi kalaupun memang kondisi keuangannya belum memungkinkan, ya kita lihat dulu dari yang paling besarnya, yang gedenya tuh kan di depan Bibo, bayar Mm. uang pangkatnya itu gitu. Jadi better kita pisahkan alokasi dananya. Jadi untuk yang 100 juta ini kita harus nabungnya gede-gedean nih dari sekarang. Nah, untuk biaya hidup itu bisalah nanti porsinya diperkecil atau gimana. Disiasatinya paling seperti itu sih Bibo. Tapi kuncinya adalah kita harus tahu berapa tahun lagi kuliahnya dan berapa biaya kuliah yang nanti kira-kira nanti masuknya berapa gitu, Bibo. Oke. Nah, sekarang kan ini emang sih tadi yang Leni bilang bahwa inflasi itu jadi momok ya buat Betul. biaya pendidikan. Tapi aku menarik nih, aku kan dulu kan kuliah di US ya. Di US itu dulu aku zaman aku kuliah tahun 97, 98 itu Hmm, hmm. 2 tahun biaya kuliah cuma 42, 45 ribu US dollar gitu loh. Hmm. Sekarang aku cek di biaya kampusku juga masih sekitar 47 ribuan gitu loh. Masih murah gitu loh. Iya, iya, iya. Apakah ini juga akan mempengaruhi dalam arti gini, misalnya let's say sekarang gini, karena kan banyak orang juga yang berkeinginan juga menyekolahkan anaknya di luar, menyekolahkan Iya, anaknya di luar negeri, di mana admission fee-nya atau tuition fee-nya kan pakai US dollar. Nah, kalau misalnya ada keinginan seperti itu, apakah kita berusaha untuk mencari investasinya yang sesuai dengan biaya pendidikan anak dan juga maksudnya biaya currency-nya. Sama yang iya. kedua menyesuaikan dengan berapa sih apa namanya tingkat inflasi dari Inflasi biaya di pendidikan negara tersebut gitu kan. masing. Karena kan Betul. karena kalau kita lihat inflasi umum di Indonesia kan ada 3% gitu kan. Di Inflasi umum. pendidikan Mm-mm. berapa persen tuh per tahun tuh Len sekarang Ren? Kalau di Indonesia itu bisa 10 sampai 15%, beda-beda ya Bibo ya. Hmm. Kalau di Indonesia, tapi betul betul sekali seperti yang Bibo bilang tadi, kalau di Amerika itu memang tidak terlalu signifikan naiknya. Terus kemarin juga ada klien juara yang minta dibuatkan planning, dia pengen nyekolahin anaknya di New Zealand, setelah kita cari dari literatur itu inflasinya hanya sekitar 2% gitu. Ya Hmm. kalau dibandingin Indonesia yang 10%, Indonesia tuh gede banget sebenarnya Bibo gitu. Kalau 2% kenaikannya nggak terlalu besar sih memang. Jadi memang selain biaya pendidikan yang harus kita ketahui, kita juga wajib mengetahui kira-kira berapa sih inflasi di
negara tujuan, misalkan kita pengen nyekolahin anak kita di negara mana gitu. Karena Hmm. informasi inflasi itu udah merupakan informasi umum ya Bibo, yang mudah banget gitu kita dapetin gitu. Itu tetap harus diperhitungkan. Jadi memang beda-beda tiap negara Bibo. Ini ambil contoh ya, di kampus aku lagi buka nih kampus aku ya. Jadi di kampus aku dulu aku kuliah itu sekitar 45.000, 47.000 US dollar itu tahun Hmm. 97, 98, which is artinya Hmm. berapa puluh tahun yang lalu ya? 20 lebih Sembilan, tahun yang lalu ya. iya 23, 23 tahun 24 yang lah. lalu ya. Dan sekarang itu estimated tuition-nya itu 54.000. lima puluh Jadi empat na ribu. jadi naik sekitar 9.000 US dollar gitu loh dalam waktu 20 Ya, tahun gitu. Jadi ya. mungkin ini juga akan mempengaruhi ya dalam arti ketika kita melihat bahwa estimated dari biaya-biaya tuitionnya yang terjadi inflasi seperti ini, Mm-mm. maka kita harus sesuaikan dalam arti kalau misalkan tadi orangnya mau sekolah di New Zealand. New Zealand Mm-mm. estimated inflation-nya 3% biaya pendidikan. Jadi kita dengan Ya, investasi yang di 3% aja sebenarnya udah aman gitu loh. sebenarnya udah aman kalau tingkat Hmm. inflasinya 3% gitu. Ya, Hmm. kalau tingkat inflasi pendidikan di New Zealand 3%, sebenarnya sih naruh di sukuk gitu atau naruh Hmm. di emas gitu udah lebih-lebih sih tingkat-tingkat imbal hasilnya gitu kan. Tapi Hmm. kalau memang pengen sekolahin di negara-negara yang tingkat inflasinya relatif tinggi, ya kita harus harus aware, wah, gua harus naruh duit di mana ya gitu supaya bisa ngejar tuh, bisa ngejar si namanya inflasi itu supaya return investasi kita itu bisa nutupin si kenaikan inflasi itu, Bibo. Betul. Kalau misalkan ngelihat tadi ya di Indonesia 10 sampai 12% lah asumsinya lah ya. Jadi artinya Mm-mm. kita memang harus harus agresif dong Sangat-sangat harus berbicara agresif, betul. berbicara tentang pilihan investasinya gitu. Karena kan nggak mungkin lah kita masukin di deposito atau kita masukin di Tuh, apa namanya? Kita masukin di sukuk, sukuk emas, sekarang ya. yang 4%, 5% itu nggak mungkin dong gitu kan. Udah nggak ngejar itu Mbak Bibo, udah nggak ngejar. Hmm. Gitu. Oke. Makanya investasi untuk dana kuliah itu ya harus kita tahu jumlah yang harus kita dapat nanti itu kira-kira berapa gitu. Nanti Hmm. ditarik mundur ke tahun ini, wah kalau misalkan nanti pengen 10 tahun lagi lah, let's say pengen dapat uang, pengen punya uang 1 miliar, dengan berinvestasi di saham misalkan dengan rata-rata 12% aja, saya harus nabung berapa gitu dari sekarang, harus sisihkan berapa gitu dari sekarang gitu. Jadi investasi yang sesuai untuk biaya kuliah itu adalah investasi yang disesuaikan dengan jumlah yang harus kita capai nanti berapa, dan harus disesuaikan sama profil risiko kita tetap, Bibo. Ya Hmm. kalau misalkan tadi Bibo bilang harus agresif, benar harus agresif. Cuma kadang-kadang kan tidak semua orang memiliki profil risiko yang sama gitu, senang sama yang agresif gitu ya Bibo. Itu juga yang kita tuh di Juara, teman-teman advisor di Juara itu memberikan literasi seperti itu gitu, tentang investasi, tentang profil risiko, lebih ke sana sih Bibo. Oke. Ya, jadi kalau misalkan nanti profil resikonya dia mungkin lebih moderat atau lebih konservatif, Betul. artinya apa namanya? Dia harus Ibaratnya gini ya. nyediain lebih banyak dari Dananya lebih sekarang. besar ya, dananya Eh, lebih besar ya. Betul, eh. betul. Pilihannya jadi gini teman-teman, kalau misalkan profil risiko saya nih agresif, kalau pingin dapat uang 1 miliar misalkan 10 tahun lagi, saya mau investasikan uang saya di saham misalkan dengan rata-rata imbal hasil 12%, saya cukup menyisihkan 1 juta per bulan. Ini angka-angka gambaran aja ya teman-teman ya, 1 juta sebulan. Tapi saya nggak kuat Bibo, namanya saham kan naik turun kan, pasti banyak banget tuh yang nanya sama Bibo, Bibo kemarin saya beli saham ini harganya segini, sekarang kok turun, duit saya hilang dong. Pertanyaan-pertanyaan itu kan masih banyak Bibo yang nanya kayak Hmm. gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalkan nggak kuat dengan hal-hal yang kayak gitu, berarti itu profil risiko teman-teman tuh eh, dibilang moderate atau malah lebih rendah gitu. Jadi kalau saya boleh bilang,
profil risiko itu lebih kayak seberapa siap sih kita kehilangan duit kita gitu. Misalkan yang kemarin naruh di saham 1 juta, tiba-tiba turun jadi cuma 500.000, seolah-olah uang kita hilang kan. Padahal enggak gitu. Itu tuh masih nilai kalau belum kita eksekusi itu uangnya nggak hilang gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak tahan sama yang kayak gitu, ya udah deh naruhnya di deposito aja yang aman-aman aja. Cuma naruhnya pasti harus lebih gede gitu. Yang kalau Atau tadi waktunya naruh lebih panjang mungkin ya. kalau waktu lebih panjang kan udah ketahuan Bibo nanti kuliahnya mau berapa tahun Oh iya. lagi. Ya Heeh, kayak misalkan aku, gitu. misalkan kayak sekarang nih, aku misalkan mau nyekolahin Rachel anakku gitu kan, butuh 1 miliar. Artinya kan udah fix tuh 1 miliar Udah, perlu ada duit gitu kan. ya 3 tahun Tinggal lagi. gimana taruh duitnya gitu, di mana gitu kan. Betul, betul. Kalau misalkan mau naruh di deposito, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi naruhnya harus jadi misalkan 5 juta gitu sebulan. Kan balik lagi ke pilihan teman-teman dan pengetahuan teman-teman tentang investasi gitu. Terus satu lagi Len, terkait dengan nyawa pendidikannya di overseas ya, di negara lain. Itu kan Hmm. negara kita ada kecenderungan juga mata uangnya berfluktuasi ya. Ya, nilai tukarnya Nah, kadang-kadang betul. lemah, kadang-kadang jatuh gitu kan. Nah, apakah itu artinya kalau kita mau, udah tahu misalkan kayak tadi tuh, ada klien yang mau nyekolahin anak di New Zealand, apakah Mm-mm. artinya memang udah dipersiapkan dengan menggunakan mata uang yang lebih fleksibel dan juga lebih rigid, dalam arti tidak tidak terlalu banyak fluktuasinya, Ya, atau nilai gimana? tukar. Ya, memang berinvestasi di currency mata uang asing itu memang menjadi salah satu pilihan ya Bibo ya gitu. Jadi banyak orang yang berinvestasi misalkan di dalam US dollar gitu kan, yang nilai tukarnya itu lebih stabil lah dibandingkan dengan rupiah. Itu juga sebenarnya salah satu strategi ya teman-teman, salah satu strategi berinvestasi uh, untuk menyiapkan dana kuliah anak di luar negeri gitu kan. Jadi uh, mumpung misalkan sekarang dolarnya lagi murah kah atau wah kayaknya harga dolar lagi bagus nih gitu. Saya di split. Jadi kan kalau investasi itu tidak boleh menaruh satu investasi di satu keranjang. Jadi punya duit berapa semuanya gitu Bibo ditaruh di saham gitu. Nggak boleh kayak gitu. Jadi dipecah-pecah, dipilah-pilah, ada yang di saham, ada yang di currency asing gitu kan. Kayak gitu Bibo strateginya. Jadi nanti kalau kalau kita sebagai financial advisor itu disesuaikan dengan preference dari klien sendiri. Maunya teman-teman tuh apa gitu. Oke. Nah, kemudian eh, satu lagi Len, gua mau nanya. Jadi step-stepnya itu pertama kita tahu dulu biaya pendidikan sekarang berapa, Yes, yes, kemudian rata-rata inflasi pendidikannya berapa persen per tahun, betul. ya kan? Kemudian eh, Jangan tuh. jangka waktunya ini akan dipakai kapan? Misalkan saya 5 tahun lagi, jadi Iya, dihitung lima iya. tahun lagi kalau biaya sekarang 100 juta, inflasinya Mm-mm, 15%, compounding 15% kali misalkan 5 tahun. Nah, itu perlu mm-mm. disiapin dananya. Lalu kita tarik ke sekarang, berapa kalau kita mau masukin tiap bulan, atau satu, atau lamsam, atau berkala. Nah, Iya, terkait dengan tipenya nih Len, lebih bagus diinvestasikan lamsam atau berkala Len? kalau ngomong lebih bagus kan relatif ya Bibo ya, Hmm. tergantung dari sisi parentsnya sendiri kesediaan dananya seperti apa. Kalau yang memang diberikan kelebihan sama Allah, udah ada duitnya, ya mendingan lamsam aja sekalian gitu kan Bibo. Hmm. Gitu. Jadi ibarat kata kita udah tenang gitu. Tapi kalau misalkan memang, aduh masih masih butuh buat ini, masih butuh buat itu, ya jangan juga kita jadi nggak berinvestasi gitu, Bibo. Tetap kita harus maksa diri kita menyisihkan duluan buat berinvestasi dana pendidikan. Jadi bisa bulanan gitu, Bibo. Yang penting teraturnya itu. Nah, itu Len yang agak susah, masalah teratur dan disiplin Len kadang-kadang. Kalau gue sih, kalau kalau gue sih terus terang sekarang sih udah mulai ya. Gue bilang ya cicil-cicil lah buat anak-anak gitu kan. Ada yang pakai apa, reksadana gitu ya, Heeh, di, heeh.
dipotong setiap bulan dari rekening Iya, BCA. auto debit. Betul, kemudian ada juga yang sifatnya ada juga yang kayak misalkan let's say di apa di RDN gitu ya. Dipotong Mm-mm. pokoknya aku setiap minggu belilah 4.000, Mm-mm. 500.000 reksadana saham kayak gitu kan. Mm-mm. Ketika kita bicara tentang kedisiplinan ini Len, apa yang perlu diperhatikan untuk melatih disiplin sih Len sebenarnya? Kalau Karena kan yang kita, perlu kita, kita tahu nih anak-anak itu udah mau sekolah lagi 5 tahun lagi. Cuma iya. kadang-kadang bokap nyokapnya kadang-kadang suka, udah ntar aja deh, mudah-mudahan anaknya pinter, dia dapat beasiswa gitu kan. Heeh, heeh, heeh. Ya, kalau orang Indonesia masih banyak yang pakai sistem the power of kepepet ya, Bibo ya. Udah ntar aja gimana, Hmm. gimana ntar aja gitu, bukan ntar gimana gitu kan. Gitu. Tapi ya mau nggak mau ketika kita sudah aware bahwa dana dana investasi pendidikan itu harus disiapkan, ya kita harus siapkan dari sekarang, Bibo gitu. Jadi mau nggak mau kita harus maksain diri gimana caranya gitu supaya nanti anak-anak kita sekolah terjamin gitu, Bibo. Mm-mm. Nah, kalau bicara tentang waktunya sendiri, Len, kapan sih waktu yang tepat untuk mulai investasi buat pendidikan anak ini, kuliah anak ini? Kalau ngomongin waktu yang tepat pastinya dari sekarang sih, Bibo. Hmm. Jadi kenapa? Karena pernah nih ada informasi yang aku baca gitu ya. Jadi kebutuhan anak ini khusus pendidikan anak ya, Bibo. Dari mulai lahir sampai nanti dia lulus kuliah itu bisa sampai 2 miliar lebih gitu kan. Dari umur 0 sampai bukan bukan pendidikan anak, biaya hidup anak dari mulai lahir sampai dia umur 25 itu, kalau yang lahir 2011 itu udah di atas 2 M gitu, Bibo. Itu anak Itu itu anak angka. reguler kali ya. Kalau anak hype supreme sih lebih lah. Nah, iya itu dia Anak makanya. anak hype bis supreme kayaknya lebih, Len. Ah, iya, angkanya kan itu gede banget gitu. Nah, balik lagi ke diri kita nih, kita mau tenang-tenang aja ngelihat ngelihat fakta kayak gitu kan. Hmm. Jadi ya mau gak mau kita mulai harus kita mulai dari perencanaan keuangan pribadi dari situ sih, Bibo, dimulainya gitu. Makanya di Juara ini teman-teman benar-benar menggulirkan literasi tentang bagaimana perencanaan perencanaan keuangan yang baik gitu. Meskipun teman-teman sekarang belum berkeluarga, tapi at least teman-teman tahu gitu bahwa nanti di masa depan itu saya ingin berkeluarga, ingin punya anak gitu. Baik, bagus banget disiapin dari sekarang. Kemarin ada loh Bibo yang ikut kelasku persiapan Hmm. dana pendidikan anak, padahal dia belum nikah Hmm. gitu. Ada, saya bilang, Mas pengen tahu kenapa Mas ikut kelas saya, kan Mas belum berkeluarga. Ya mumpung saya masih bujang Kak, katanya gitu. Saya masih belum banyak keperluan. Saya mau sisihkan uang saya untuk masa depan saya. Kan pemikiran seperti itu masih jarang, Mbak. Bisa dibilang masih jarang banget gitu ya zaman sekarang gitu, Bibo. Hmm. Gitu. Even teman-teman yang masih single pun harus aware tentang hal ini gitu. Ya, ya. Tapi juga jangan yang single juga jangan jadi takut berkeluarga terus takut punya anak juga sih Betul, betul, gitu kan. betul. Karena kan Jangan sekarang juga nungguin ada pemikiran juga, ah udahlah ngapain ngapain kita merit nggak usah punya anak deh gitu kan. Tadi mungkin gara-gara takut ngeluarin 2 miliar buat iya, biaya iya. hidupnya anak, padahal kan anak kan sumber rezeki juga gitu. Betul, betul. Sumber rezeki juga gitu. Kayak teman Jadi, kamu kan anaknya 7 ya. iya tujuh. Bye-bye Teman kamu aja tuh. teman aku juga anaknya 7 kan. Sumbernya rezekinya bagus tuh. Iya, dia Ya kan? bisnisnya sampai ini berkembang gitu. Ya memang bisnis pun bisa menjadi salah satu alternatif investasi jangka panjang banget ya, Bibo ya. Oh ya, satu lagi Bibo. Eh, untuk bicara tentang timeline investasi, mungkin kan kita juga harus bedain yang jangka pendek, jangka menengah, sama yang jangka panjang gitu kan. Kalau yang kuliah bisa jadi masih masuk ke jangka panjang kalau masih sekitar di atas 10 tahun gitu. Jadi gini teman-teman, uh, pemilihan pola investasi itu ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek itu 3 sampai 5 tahun, jangka menengah itu 5 sampai 10 tahun, jangka panjang itu di atas 10 tahun, teman-teman. Untuk yang udah deket-deket nih, 3 sampai 5 tahun, misalkan anak saya nih mau SMP nih 2 tahun lagi gitu, sebaiknya menyimpan investasinya itu pada instrumen investasi yang tingkat pengembaliannya
lebih stabil, Bibo. Maksudnya Hmm, gitu kan, atau emas lah let's say gitu kan. Kenapa kok kalau yang 2 tahun nggak boleh di saham? Bukannya nggak boleh, tapi teman-teman harus sadar bahwa kalau saham itu kan bener-bener naik turunnya itu fluktuasi bisa ya. naik banget, fluktuasinya itu tinggi banget kan, Bibo. Jadi biar amannya mau uang buat nyekolahin 2 tahun lagi ya udah taruh aja di deposito atau sukuk. Terus untuk yang jangka waktu menengah ya bisa ditaruh di instrumen investasi yang imbal hasilnya sedikit lebih tinggi, misalkan emas gitu kan, atau misalkan US dollar gitu, valuta asing bisa gitu kan. Jadi nilai tukarnya fluktuasinya sedikit lebih tinggi, tapi ya so-so lah. Kalau untuk yang masih panjang, hajar aja udah di saham. Tapi Hmm. balik lagi ke profil risiko masing-masing, Bibo. Oke. Kalau saya sih sekarang beberapa sih emang saya masukin di deposito ya, deposito yang bunganya cukup tinggi ya. Saya lagi Mm-mm. agresif banget nih deposito di Bank Neo ya, bank digital yang Iya, baru iya. itu ya. Ya Karena itu kan bagus banget itu, Bibo. Dapat angka segitu tuh itu udah bagus banget. iya kan bunganya 8% setahun ya, 6,5% Iya, kalau yang deposito tenor pendek. Terus kalau untuk iya. yang untuk valuta asingnya biasanya saya beliin ini Ren. Saya beliin ETF tapi yang Oh dikaitkan dengan ya, ya ETF dikaitkan dengan indeks ya, indeks di US betul, market ya. Saya beliin betul. ETF-nya apa namanya? ETF-nya Dow, ETF-nya S&P sama ETF-nya Nasdaq. Iya, Terus kalau iya. untuk yang lebih panjang lagi yang agak yang udah yang di atas 5 tahun karena kan Mm-mm. Akmal Lima. masih kelas 5 ya. Jadi kan masih ada 6 tahun Mm-mm. ya. Itu saya Masih beliin saham kecil Apple amat. aja. Mm-mm, mm-mm. Saya beliin Nah, saham Apple, saham Pfizer sama saham Citibank sih. Jadi mm-mm. Ya, pemilihan pemilihan investasi saham di luar juga sangat menarik ya, Bibo ya, bagi yang teman-teman mm-mm. yang profil risikonya itu nggak mau naik turun gitu kan. Itu juga bisa jadi salah satu pilihan teman-teman untuk menyiapkan nanti dana pendidikan kuliah anak gitu. Lebih lebih kayaknya lebih adem gitu. Kalau di kita Ya, kan oh merah merah gitu. Kalau kalau di saham saham yang di US itu kan gerakannya itu ya nggak seheboh di Indonesia, betul. market Indonesia gitu. Itu pun Terus bisa juga, jadi pilihan teman-teman. terus juga kan pertimbangan yang berikutnya karena kan juga jangka waktu lebih panjang, saham-saham di US market kan memberikan dividen 4 kali dalam setahun. Jadi Ya, kan ibarat kata kayak ada kayak dalam arti gini, kalau tadi misalkan inflasinya sekitar 3%-an, saya cari saham-saham yang kapitalisasi gede di US market gitu ya dengan memberikan dividen 2 sampai 3% aja sebenarnya kan udah cukup udah udah cukup nutup. udah cukup Mm-mm. signifikan gitu kan. Udah cukup Mm-mm. signifikan plus juga dia kan ada capital gain-nya juga seperti itu. Jadi itu Iya, juga saya benar. lakukan juga gitu. Saya beliin saham kayak Pfizer, Walgreens kayak gitu, which is saham-saham komponen dari Dow Jones sendiri. Kalau di Indonesia Mm-mm. emang saya lebih banyak masukin juga secara berkala tadi Ren yang potong potong apa? Potong Tiap bulan rekening ya, ya, potong rekening dana ya. BCA gitu ya, potong rekening Mm-mm. BCA sama satu lagi yang potong RDN. Jadi cuan-cuan itu saya masukin ke RDN buat reksadana. Nah itu kan Mm-mm. gampang gitu kan, nggak mikir, nggak perlu mikir sahamnya apa kayak gitu kan, langsung saya masukin Iya, aja sih benar, benar, gitu. Terus Len, benar. terkait dengan ini kan, apa namanya? Ini ada pertanyaan. Kalau dimasukkan ke reksadana saham syariah yang USD gimana? Nah, ini juga menarik nih. Saya juga punya reksadana syariah USD ya. Memang ini dikeluarin sama Schroder ya, Schroder Mm, Global Syariah Investment. Nah, investment. cuman memang kalau teman-teman Mbak Utami udah punya dana minimum 10.000 US dollar sih bisa dibeli. Ya, tapi kalau memang belum punya dana 10.000 US dollar sebagai pembuka awal, itu kayaknya agak berat gitu loh. Jadi kalau saya sih saranin kalau misalnya let's say mau beli yang reksadana syariah saham USD, dilihat aja dulu di beberapa bank atau beberapa aplikasi itu minimum requirement-nya cari aja yang minimum 1.000 dolar deh. Karena Mm-mm. memang memang agak sedikit premium nih, hanya ditawarkan ke nasabah-nasabah premium ya gitu. Ya, Terus kan Eh,
Gimana eh Bibo? tadi kapan waktu tepat ya, pada saat anaknya juga Iya, sudah pada saat anak udah lahir ya. Anak udah iya, lahir ya. Kalau anak udah lahir kan udah dihitung nih ya, udah dihitung iya, dia umur kelas 6 dia udah mulai sekolah, tandanya 18 tahun deh ibarat kata, itu dimasukin saham ya, boleh. Gitu ya. Kalau misalkan kita startnya waktu anak umur masih sangat muda, kita masih belum fokus mempersiapkan dana pendidikan anak, kita masih hmm, fokus bayar cicilan, beli rumah dan lain. Nah, sekarang eh, ini Len nih, yang muda-muda ini kan mungkin lagi struggle nih ya, struggle. hmm, Duit masuk hmm. segitu, ya. Bayar cicilan, beli rumah, beli mobil. Kemudian harus mempersiapkan pendidikan anak sampai edukasi tingkat tinggi. Prioritas ini Ya, gimana, Len? Maksudnya apakah apakah cicilan rumah kelar semua baru nabung buat anak pendidikan, atau sambil jalan juga bisa deh gitu. nah, kalau kalau menurut saya Bibo, kalau secara skala prioritas, jadi kalau misalkan memang jangka waktunya itu masih panjang gitu, teman-teman masih masih bisa lah nabungnya itu misalkan yang harusnya sejuta tadinya teman-teman, saya 500.000 aja boleh kok bisa karena mungkin teman-teman memprioritaskan untuk tempat tinggal dulu atau mobil dulu atau hal-hal lain dulu gitu. Kenapa? Karena kalau dengan jangka waktu yang lebih panjang, kan kita pun nanti nggak tahu kenaikan pendapatan kita ke depan seperti apa ya. Syukur-syukur nanti meningkatnya berkali-kali lipat ya. Pada saat itu kita geber gitu istilahnya Bibo. Wah, sampai tahun ini saya masih kurang segini nih. Ya dinaikin dong, dinaikin dari yang tadinya 500.000 misalkan jadi 2 juta bahkan malah gitu. Hmm. Tapi yang perlu teman-teman ingat adalah kenaikan pendapatan jangan juga diikutin dengan kenaikan gaya hidup yang Lifestyle, betul. berlebih-lebih gitu teman-teman. Jadi memang eh, apa harus digarisbawahi jangan kemakan gaya hidup gitu. Teman-teman boleh kok bikin skala prioritas. Misalkan saya masih harus membiayai orang tua, that's fine gitu kan. Nggak apa-apa. Jadi sesiapnya teman-teman aja. Yang penting anggaran pemasukan teman-teman itu dikelola dengan baik. Jangan juga duit masuk sama duit keluar tuh nggak tahu keluarnya buat apa, kemana gitu. Lebih lebih di sisi cerdas pengelolaan keuangannya aja sih, Bibo. Boleh kok kalau untuk pendidikan anak, saya masih sanggupnya segini, gak apa-apa karena memang waktunya masih panjang. Apalagi kalau misalkan nanti anaknya terus tiba-tiba dapat beasiswa gitu ya. Iya kan kita juga nggak tahu ya, Bibo ya. Hmm. Gitu. Anaknya dapat Nah, beasiswa gitu kan, juga seneng gitu kan. Itu, heeh, nah heeh. kalau 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 anaknya dapat beasiswa duitnya buat apa, Len? Buat anaknya atau Kalau buat bapaknya? ya itu mah gimana orang tuanya, Bibo. Tetap fokus, fokus untuk pendidikan anak. Jangan juga duit beasiswa anak dipakai sama orang tua. Gitu. Oke, oke. Mm-mm. Oke, kalau gitu semua, tadi kita ngobrol-ngobrol, ya jadi saya Bibo coba recap ya, pembicaraan kita pada malam hari ini. Memang mempersiapkan dana pendidikan anak ini nggak bisa main-main ya, jadi harus dilakukan secara Benar, serius. Karena benar. kenapa? Ya anak itu kan amanah, titipan dari Tuhan kepada kita untuk kita bisa rawat dan kita jaga dengan baik. Nah, salah satunya adalah dengan mempersiapkan pendidikan yang terbaik untuk mereka. Kadang Tuh. pendidikan anak ini memang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Kenapa? Iya. Yang pertama adalah biaya pendidikan itu terakselerasi atau terjadi inflasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi kayak makanan atau inflasi Mm-mm. harian, yang inflasi Inflasi hidup yang biaya ada di hidup ya. Indonesia, gitu ya. Mungkin bisa sampai 4 kali lipat atau 5 kali lipat dari Mm-mm. regular inflation. Oleh karena itu persiapan dana anak itu adalah kita, setelah kita tahu anak kita nanti mau kita sekolahkan di mana, kita hitung ya. Pertama Ya, kita hitung dulu berapa biaya pendidikan saat ini, kemudian untuk 10 tahun mendatang dengan biaya dengan inflasi sekian, itu nanti kebutuhannya adalah X rupiah ya. iya, Nah, tuh. di situ baru kita bisa mulai melihat ya, Mm-mm. melihat berapa biaya yang perlu kita persiapkan dari posisi saat ini. Dan ini akan menyesuaikan antara besaran dana yang kita persiapkan dengan
return dari investasi yang bisa kita Investasi. Iya, biasa dapatkan. Misalnya kayak contoh iya. tadi ya, misalnya let's say kita mau berinvestasi untuk dana pendidikan 1 miliar dalam 15 tahun, 3 tahun mendatang. Kalau misalkan dalam 3 tahun mendatang ini rata-rata return inflasinya adalah rata-rata inflasinya adalah 15%, 15%. maka kita harus mencari apa namanya instrumen yang memang bisa mencapai nilai itu, atau ya kalau udah sangat mepet waktunya kita harus mencari instrumen yang lebih safe ya, nggak Ya, berfluktuasi ya, jadi yang resikonya juga lebih rendah. Tetapi kalau misalkan masih panjang nih kayak tadi Mbak Puji ya, anaknya 10 tahun mau disiapkan buat kuliah, itu kan masih di atas 10 tahun mendatang gitu ya, itu mungkin bisa agresif memasukkannya di instrumen-instrumen yang lebih fluktuatif dan bisa menjanjikan return yang lebih gede. Jangan lupa memperhatikan profil resikonya, karena kan kadang-kadang mm-mm. orang mempersiapkan anak buat umur 10 tahun dari sekarang gitu untuk kuliah. Tapi ngelihat saham naik turun terus deg-degan malah dijual, Dan jangan gitu loh. stres sendiri, Bibo ya. Iya, nanti anaknya nggak kuliah gitu kan, lihat bapaknya stres gitu kan. Terus juga, "Pak, kok kok apa dana pendidikan adek nggak kumpul-kumpul?" "Iya, papa cut loss, papa cut loss, papa cut loss." Ah, Nah, jangan di cut loss kalau investasi gitu kan. Gitu. iya, Kalau iya. memang memang dananya cukup, bisa lamsam. Misalkan let's say kalau misalkan let's say sekarang udah punya 200 juta, ya dibelinya 200 juta gitu kan buat Iya, heeh. berapa puluh tahun mendatang. Tapi kalau Iya, misalkan let's say sistemnya yang dollar cost average, dibeli tiap bulan atau dimasukkan tiap bulan, itu juga bisa dilakukan. Tadi mm-mm, pesan mm-mm. dari Mbak Leni, kalau misalnya waktunya sudah jangka pendek ya 3 sampai 5 tahun, ya kalau bisa dicari di instrumen yang memang lebih stabil dan juga lebih Stabil, apa rendah namanya, lebih resikonya. rendah resikonya. Mm, Dan artinya apa? Dan artinya dengan seperti itu dana yang kita pegang juga jauh lebih gede. Jadi jangan Iya, telat ya, jangan telat untuk mulai berinvestasi bagi pendidikan anak kalian. mm-mm, Ini juga Bibo mm. refleksi ke diri Bibo juga gitu. Jangan sampai nanti ya kan Sama. semua kan nggak bisa gitu kan, kayak kayak Bibo misalkan, oh anak dipacu untuk dapat beasiswa, dipacu Mm-mm. untuk ini, nggak, ya nggak begitu juga gitu kan, Iya, gitu benar-benar. Oh, nggak mau orang tua harus nyiapin gitu. ya. Buat teman-teman ini Bibo, buat teman-teman yang memang masih bingung gimana sih ngitungnya, masih belum kebayang gitu. Mm-mm. Di follow aja IG Juara. Biasanya nanti Juara itu ngadain kelas-kelas Bibo. Jadi yang memang Mm-mm. jatuhnya tuh kelas lebih ke workshop ya, workshop gitu. Bener-bener ngajarin cara ngitung berapa yang harus disisihkan tiap bulan untuk dana pendidikan anak gitu. Tuh In penting detail banget tuh, in detail penting ya banget. teman-teman. Jadi berapa inflasinya itu dihitung, terus berapa tahun laginya. Itu sebenarnya gampang sih teman-teman. Toolsnya itu sebetulnya udah ada di aplikasi Juara ya Bibo ya. Mm-mm. Mm-mm. Cuma kan kadang-kadang kalau di aplikasi itu kita salah masukin angka juga ya salah juga gitu hasilnya gitu. Lah, kalau saran saya sih tetap follow Instagramnya Juara, ikutin kelasnya dan praktekkan ilmunya. Lebih ke sana sih Bibo. Ya, jangan lupa juga download aplikasi Juara ya buat belajar Ya, cara download cara aplikasi Juara. ngitungnya juga. Oke. Nanti kalau misalkan teman-teman masih bingung, ya teman-teman bisa kontak para FI Juara gitu untuk bertanya lebih detail seperti itu. Jadi Mm-mm. intinya kita mau belajar dan terus belajar sih ya Bibo ya, baik Ya, itu untuk keuangan, untuk saham atau apapun lah itu kuncinya di belajar sih dari sekarang. iyalah biar jadi juara semua lah. Masa jadi orang kalah terus kan? Udah udah Iya, udah gaji nggak naik-naik, kemudian nggak bisa dikelola dengan baik, terus anak juga saham cut pendidikannya loss terus. tahu terus gitu ya. Kapan jadi juara ya gitu kan? Heeh, heeh. Dalam waktu dekat ada kelas kalian buat perencanaan Eh, pendidikan anak ini. ada. Kalau nanti kelas pendidikan ini, insya Allah kita adain minggu depan. Minggu depan, Minggu depan ya? ya, ini kan Kamis, minggu besok, minggu depan. Minggu ini atau minggu depannya lagi? Depannya lagi, Bibo, tanggal berapa Oke, the tuh ya following tadi? week ya. Jadi next week ya. Oke, oke. Ya, Oke, next jadi week, teman-teman nanti teman-teman. bisa lihat announcement-nya di aplikasi Juara atau lihat Mm-mm, di Instagramnya Juara, mm-mm. jadwal workshop untuk persiapan dana pendidikan atau dana kuliah anak ya, biar Iya, nggak salah. Kesian lah, anak udah
cantik-cantik, keren-keren, terus masa di sekolahinnya nggak di sekolah yang terbaik yang sesuai dengan Eh, aspirasinya dia gitu loh. iya. Sama satu lagi, Bibu, Mm-mm. dihitungnya nanti per anak loh. In Per detail per anak. anak loh. Kalau yang Mm-mm. anaknya 7 ya dihitungnya buat 7 anak gitu teman-teman. Mm. Karena pasti Hitungnya tuh, beda-beda. ya kecuali langsung 7 kembar bareng gitu ya, itu lebih repot lagi tuh. Oke. Iya, itu aja Bibo paling. Oke Len, thank you ya udah ngobrol-ngobrol. Thank Aku you. juga langsung langsung kebuka nih untuk apa namanya untuk mulai berhitung. Aku sih udah mulai berhitung sih beberapa Mm, alternatif pendidikan anakku sih memang rata-rata karena kan US dollar ya rata-rata sekitar 15.000 US dollar setahun sih mm, gitu. mm, mm, 15.000 US dollar setahun artinya kan sekitar 200 jutaan ya. 200 jutaan ya udah mm, mm, disiapin dari sekarang deh gitu kan. mm, Makanya aku mm, juga ngebut nih kalau misalkan berapa tadi 12.000 setahun gitu ya, mm. setahun kali 4 48.000, maka aku udah masukin 48.000 sekarang Iya. gitu Mau udah di delapan. Turki ya, Bibo sekolahnya mau di Turki. Nggak tahu lah di mana lah, mudah-mudahan mudah-mudahan dekat-dekat aja lah, dekat-dekat dari Istanbul. Turki tuh terhitung nggak jauh beda sama Indonesia, maksudnya biaya hidupnya Ya murah. nggak jauh beda sih, Biaya nggak jauh beda. pendidikannya, kalau biaya pendidikannya lebih murah di sana dibandingin dengan di Indonesia kalau Betul, kalau tapi kan privasi. kalau memang kalau yang bahasa Inggris biayanya sekitar 12 ribuan. Ya, Kalau yang ya, bahasanya beda, bahasa beda. lokal bisa 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 setengahnya lebih murah. Ya, beda, memang beda. Itu Mm-mm, dia makanya. makanya tadi benar-benar harus menggali semua informasi tuh di situ kan, Bibo. Mm-mm. Terus juga kan beda jurusan, beda beda fakultas juga Beda, beda biaya beda, kan. beda Kayak kedokteran jurusan, mungkin beda lebih fakultas, mahal gitu ya. dua Teknik kali, mungkin agak biasanya lebih dua kali, tiga murah kali. gitu. Ekonomi Ah, lebih lebih murah seperti itu. Emang gitu. betul-betul deh orang-orang tua nih selalu diribetin sama anak mulai sejak lahir sampai kuliah juga sampai ngawinin lah. Sampai udah punya Iya, cucu masih ngerewatin juga iya. kadang-kadang. Hmm, gitu. Masih panjang, harus panjang Mas, napas. Mudah-mudahan panjang umur, panjang amin, rezeki ya, amin, betul amin, ya. amin, amin, amin. Ya. Biar Oke, teman-teman Leni. Thank cuannya you. ada Mm-mm. tujuannya juga ya, Bibo ya. Iyalah, cuannya itu harus dilipat gandakan supaya apa? Supaya untuk bisa mempersiapkan pendidikan anak dengan baik Ya, sih. Gitu. ya. Thank you Thank Leni you. untuk Thank you, ngobrol-ngobrolnya Bibo. malam hari ini. Semoga Sama-sama, teman-teman Bibo. sahamologers juga tercerahkan dengan ngobrol-ngobrol Bibo tentang investasi pendidikan, persiapan pendidikan dana kuliah anak. Kenapa sih Bibo bikin malam hari ini? Karena juga Bibo terpanggil karena 3 atau 5 tahun mendatang juga anak Bibo udah harus kuliah. Jadi harus Bibo matengin dari sekarang nih. Mau Ya, benar, mau benar. apa? Mau naruh duitnya di mana, jumlahnya berapa, dan berapa Ya, banyak setiap bulannya atau lamsam berapa disesuaikan iya, dengan kebutuhan pendidikannya dalam 3 tahun dan 6 tahun berikutnya. Thank you Len. iya. Assalamualaikum Sama-sama, warahmatullahi Bibo. wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat istirahat semuanya, teman-teman. Oke teman-teman, tadi bincang-bincang kita dengan Leni, salah satu financial planner dari financial advisor dari Juara, yang memang spesialisasinya adalah untuk membantu teman-teman dalam persiapan dana pendidikan. Mohon maaf malam hari ini memang Bibo tidak ada apa namanya obrolan tentang Wall Street ya karena malam hari ini Bibo spesialisasikan untuk acara jadi juara. Besok juga Bibo kebetulan lagi di Bandung jadi nggak bisa juga ngobrol tentang Wall Street ya. Jadi mungkin Wall Street mungkin kalau nanti bisa hari Sabtu atau hari Minggu kita akan ngobrol lagi untuk merecap apa yang terjadi di US market sepanjang pekan. Thank you, selamat malam, selamat istirahat.